Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul 'ishruna, dan maqalah yang ke-20. Sekarang masuk ke maqalah yang ke-20. Apa nasihat atau maqalah yang ke-20 ini? An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. An ba'dil hukama'i, dari sebagian orang yang ahli hikmah. Orang ahli hikmah ini orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Hina su'ilah, hina ketika su'ilah ditanya. Hina ketika su'ilah ditanya. Ketika ditanya. Hina su'ilah, ketika ditanya. Kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Sebagian ahli hikmah ditanya bagaimana keadaanmu. Ala ayyi halin anta, ayakni ala ayyi halin anta, bagaimana keadaan dirimu, bagaimana keadaanmu. Ay ala ayyi halin anta, ala ayyi halin, bagaimana halin anta, keadaanmu. Ala ayyi halin anta, bagaimana keadaanmu. Kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Jadi kalau di dalam kurungnya itu nasihat aslinya. Di belakangnya kalau ada ai itu adalah penafsirannya. Maksudnya kaifa anta. Nah, jadi kan di depannya ada kalimat kaifa. Dijelaskan di belakangnya yang dimaksud dengan kaifa anta itu apa? Ayyi halin anta. Jadi setiap di belakang yang di dalamnya itu, nih. Ini kan yang besar-besar. Ini kan yang apa? Yang gede, yang ada tutup kurung kan ya? Buka kurung tutup kurung. Ini kalimat utama. Kalau yang ini penjelasannya, penjelasan kalimatnya ini, penafsirannya, penjelasannya. Sebenarnya siapa sih yang dibahas di dalam kurung ini? Dijelaskan setelahnya. Terus kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Ai ala ayyin halin anta, bagaimana keadaan engkau. Faqala, maka menjawab sebagian ahli hikmah. Faqala, maka menjawab ba'dul hukama. Yang di atas itu kan ada ba'dul hukama, itu yang menjawab. Faqala, maka menjawab ba'dul hukama, ana ma'al maula, saya bersama Tuhan. Ana
Ma'al maula, saya bersama Tuhan. Yang dimaksud bersama Tuhan apa? Yakni. Yang dimaksud al-maula ini siapa? Saya bersama Tuhan ini maksudnya apa? Yakni al-mutawalli, yang mengurusku. Al-mutawalli, yang mengurus, li umurina, segala urusan kita. Al-mutawalli, yang mengurus, li umurina, segala urusan kita. Dia disebut Allah, disebut Tuhan. Kenapa? Karena mengurus seluruh urusan kita. Kita butuh rezeki, kita butuh sehat, kita butuh orang tua. Semua yang mengurus semuanya itu adalah Allah. Itu kenapa Allah disebut maula. Maula itu yang mengurus. Siapa yang mengurus? Allah. Makanya maula. Terus alal mufaqati, jadi yang mengurus segala, kalau ma'al maula, mutawalli li umurina, yang mengurus segala urusan kita. Alal muwafaqati, yang sesuai. Yang sesuai li awamirihi, melaksanakan perintahnya Tuhan, maula. Alal muwafaqati, yang sesuai atau yang sejalan, li awamirihi, melaksanakan perintahnya maula, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya orang ahli hikmah itu, bagaimana keadaanmu? Saya bersama Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Artinya dia hidup dalam keadaannya itu hari itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedang sholat, saya makan dengan makan yang Allah halalkan, dengan makan hanya berniat kepada Allah. Hai, saya makan, ketika saya makan itu bisa sehat, saya gunakan kesehatan itu untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'an nafsi, dan beserta nafsu. Alal mukhalafati, atas menyelisihi. Alal mukhalafati, atas menyelisihi, limuradatihi, kepada keinginan nafsu. Alal mukhalafati, atas menyelisihi, limuradatihi, keinginan nafsu. Jadi kalau ditanya ahli hikmah itu, bagaimana keadaanmu? Saya kalau bersama dengan Allah, saya itu selaras dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau saya dengan hawa nafsu,
saya menyelisihi, saya tidak sependapat dengan hawa nafsu. Saya itu selalu menghindari keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu nyuruh saya ke timur, saya ke barat. Hawa nafsu nyuruh saya ke timur, ke barat, saya ke utara atau ke selatan. Jadi saya menyelisihi hawa nafsu. Wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk. Nah, kalau bersama makhluk bagaimana keadaan orang ahli hikmah yang seharusnya kita tiru? Kalau tadi kalau nasihat daripada ahli hikmah, kalau bersama Allah menyesuaikan segala urusan-urusannya sesuai dengan perintahnya Allah. Kalau bersama nafsu, kita menyelisihi, kita tidak mengikuti apa yang diinginkan hawa nafsu. Terutama sekarang kelas berapa ini? Kelas 9 itu banyak godaannya sekarang. Terutama godaan dari eksternal. Teman-teman SD, teman-teman gang, teman-teman perumahan, teman-teman daripada anak-anaknya, temannya ayah dan sebagainya. Tahu-tahu WA ketika pulangan pesantren, masih ingatkah saya? Itu godaan. Kalau dibalas, saya tidak pernah melupakanmu. Wah, itu bahaya. Hawa nafsu, kalau hawa nafsu ini lebih banyak mengikuti apa perintah syaitan daripada mengikuti perintahnya Allah. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Setan itu biasanya nafsu itu biasanya mengajak kepada keburukan. Dan kalau sudah berjalan kepada keburukan, akhir ending daripada kita ini biasanya kepada kerusakan atau kebinasaan. Kalau rusak, kita melakukan sesuatu kemudian kita rusak, tinggal nyeselnya. Nyesel seperti kaca sudah pecah itu susah untuk diperbaiki lagi. Walaupun sudah diperbaiki masih kelihatan retaknya. Ayo, wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk, 'alan nasihati, atas mendengarkan nasihat. Alan nasihati yakni nasihat. Dan bersama makhluk, alan nasihati, tetap menasihati. Nasihat, tetap menasihati. Makhluk atas mendengarkan nasihat. Wa ma'al makhluk alan nasihati, wa ma'al makhluk, dan bersama makhluk alan nasihati, tetap atas nasihat. Menasihati, nasihat itu menasih. Kalau bersama makhluk, ya sejatinya paling baik adalah saling menasihati. Jadi kalau ada temannya sama teman yang lain memberikan nasihat, atau teman satunya memberikan nasihat, nasihat itu bisa membuat kalian lebih baik ke depannya, terima. Banggalah kalian. Nah, itu saling mukul, bukan saling nasihat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Jadi saling menasihati di dalam kebenaran,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan juga saling menasihati di dalam perkara sabar. Terus, apa yang dimaksud dengan nasihat? Ayo kita lihat yang dimaksud dengan nasihat iku nopo. Apa sih? Yang dimaksud dengan nasihat, wahiyah nasihat itu, wahiyah nasihat itu ad-du'a'u ialah doa atau menyeru. Ad-du'a'u ialah menyeru. Menyeru ialah menyeru ilama kepada sesuatu. Ilama kepada sesuatu fihi yang ada di dalamnya, fihi yang ada di dalamnya as-salahu kemaslahatan. Yakni kita itu kalau yang disebut dengan nasihat menyeru sesuatu kepada sesuatu yang di dalam sesuatu itu terdapat kebaikan, kemaslahatan. Ayo kita sholat, ayo kita wudhu, ayo kita bangun. Kalau kita bangun kita akan mendapatkan pahala. Ayo kita ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah maslahat apa tidak? Beribadah kepada Allah baik apa tidak? Masih di sini kah? Ibadah kepada Allah maslahat apa tidak? Maslahat itu kebaikan. Wanah, terus wanahyu, dan melarang. Jadi nasihat itu adalah menyeru kepada kebaikan, juga wanahyu melarang amma dari sesuatu, amma dari sesuatu fihi di dalam sesuatu itu al-fasadu terdapat kerusakan. Melarang dari sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Amma dari sesuatu fihi yang di dalamnya al-fasadu terdapat kerusakan. Jadi bukan hanya menyuruh saja nasihat itu. Kamu jangan suka pacaran. Kamu jangan suka goncengan berduaan dengan si A si B. Kenapa? Ada potensi penyesalan kita. Cintanya hanya cinta kepada Allah. Kalau toh kita nikah nanti cinta kepada suaminya pun kita harus dilandaskan dengan cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Ini kelas terakhir ya. Kelas terakhir, setelah itu kelas 10. Terus. Jadi kalau nasihat itu bisa dia mengajak, bisa melarang. Kalau mengajak, akhir daripada apa yang diajak ada kebaikannya. Kalau ngelarang, akhir dari apa yang dilarang ada keburu. Kamu jangan lewat di situ sungai. Sungainya itu licin. Kalau kamu tetap lewat di sana, kamu takut tergelincir, kemudian terhanyut air. Ayo jangan lewat sana, atau ayo kita sholat berjemaah di masjid. Apa masjid apa ini? Al-Fatih.
Kayak tetangga saya namanya Al-Fatih. Oh, saya punya juga teman di sini Al-Fatih yang tinggi orangnya. Fakih. Oh, Fakih. Ngajar di sini, Ustaz Fakih. Ngajar apa? Bahasa Arab sama. Wa ma'ad dunya, dan bersama dunia, ay mata'iha, yakni kesenangan dunia. Wa ma'ad dunya, dan bersama dunia, ay mata'iha, ay mata'iha, yakni kesenangan dunia. Ayakni mata'iha, kesenangan dunia. Wa ma'ad dunia, dan bersama dunia. Apa sih maksud bersama dunia? Ayakni mata'iha, kesenangan dunia. Ini memang duduknya diputar-putar terus ya tiap bulan ya. Muternya gimana muternya? Suit apa gimana? Oh, depan belakang doang. Perasaan ini depan terus nih. Ini kelihatan seringnya di depan. Siapa Pak? Engkau. Bekang belakang. Begini. Ke belakang, ke depan. Bukan muter begini. Kalau dia di kelas 12, yang di sini kadang ke sini. Kadang ke sini. Banyak di sana. Terus ala darurati, atas keadaan mendesak. Ala darurati, atas keadaan mendesak. Apa yang dimaksud keadaan mendesak itu? Ay al hajatil lazimati, al hajati, kebutuhan, al hajati, kebutuhan, al lazimati, yang mesti, al hajati, kebutuhan, ay yakni al hajati, kebutuhan, al lazimati, yang mesti, yang mesti, al hajati, kebutuhan, al lazimati, yang mesti, allati, yang, la madfa'alaha, allati, yang, la madfa'alaha, tidak dapat ditolak, laha, hajatnya, la madfa'a, yang tidak dapat ditolak, laha, bagi hajatnya. Jadi kalau saya bersama dunia, saya itu hanya mengambil kebutuhan yang mesti ada. Seperti makan ini mesti ada tidak? Mesti ada apa tidak? Sehingga kita sebenarnya ruh yang ada dalam diri kita ini, gara-gara ada badan, jadi masalah badan itu. Seharusnya ruh tidak butuh makan nasi, gara-gara punya badan butuh yang tadinya ruh tidak butuh waktu, setelah kita dimasukkan ke dalam badan butuh waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, waktu tidur butuh tidur. Kalau nggak tidur kecapean, pusing. Ada yang nggak bisa tidur?
Oh, saya rasa di sini pintar tidur. Terus, jadi yang dimaksud ma'ad dunia, bagaimana keadaanmu kalau kami bersama dunia? Artinya bersama kesenangan dunia, alat dururati, hanya mengambil kebutuhan-kebutuhan yang mesti ada saja. Apa saja kebutuhannya? Makan, minum. Sisanya kalau saya hanya butuhnya makan 1 piring, ya 1 piring, jangan lebih dari 1 piring. Ada di sini yang makannya lebih dari 1 piring? Ada makannya yang setengah piring? Ada yang nggak makan sama sekali? Ya dah. Cukup sekian ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.